cara mempercepat pekerjaan kita. Jadi kita nggak makan waktu ya membuat tabel lagi, kemudian memformat lagi dan sebagainya. Kita tinggal mengcopy dari tabel yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Rumah Belajar Koko yang membahas masalah layanan Google untuk mempermudah pekerjaan kita secara online. Bapak, Ibu, Saudara, teman, kerabat, dan apapun Anda berada di sana, kacau suaranya. Hari ini kita ngebahas masalah lembar kerja, ya, lembar kerja atau sheet, ya. Nah, ini ya, yang di paling bawah di pojok ini ya, yang nanti akan banyak ini merupakan lembar kerja dari Google Spreadsheet. Ya, lembar kerja. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Apa manfaatnya bila kita memahami tentang lembar kerja? Banyak sekali ya. Salah satunya adalah kita akan mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Baik, kita lihat di sini menunya ya. Di sini ada menunya, ada hapus, duplikasi, salin, ganti nama, ubah warna, lindungi sheet, sembunyikan sheet, gerakan ya, dan yang lainnya ya. Ada menu yang sangat membantu kita, salah satunya adalah duplikasi. Ya, kenapa saya bilang penting duplikasi ini? Dengan duplikasi kita akan menghemat pekerjaan kita lebih cepat, ya, lebih cepat pekerjaan kita. Kenapa? Bila kita menemukan sebuah tabel yang hampir mirip, kita hanya membutuhkan waktu, kita hanya membutuhkan untuk mengganti datanya saja. Kita tidak perlu lagi membuat tabel lagi, ya. Tetapi kita bisa menyalin langsung. Itulah salah satu kelebihan kalau kita memahami tentang lembar kerja. Yang pertama adalah hapus ya. Kalau untuk hapus saya rasa sudah tidak asing lagi ya. Menghapus berarti menghilangkan. Apabila sebuah sheet kita hapus, tinggal kita klik di sini kemudian hapus, kemudian oke, dan sudah tinggal satu sheet atau satu halaman. Baik, kalau kita mau tambahkan di sini ya. Nambah lagi di sini satu ya. Yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi adalah menyalin sebuah sheet yang ada di sini ya. Salah satu sheet yang ada di sini kita salin ke sheet yang baru ya, pada sebuah Google Spreadsheet ya, satu file dalam satu file. Ya. Beda kalau kita menggunakan salin. Ya, kalau kita klik salin di sini ada dua, salin ke baru, kemudian salin ke spreadsheet yang sudah ada. Ya, kalau salin ke spreadsheet baru berarti kita membuat salinan dengan membuat file yang baru. Sedangkan spreadsheet yang sudah ada, kita akan menyalin ke spreadsheet yang sudah ada sebelumnya. Baik, kita contohkan untuk menyalin yang pertama di sini ya. Misalkan kita memiliki sebuah tabel semacam ini, kemudian ini kita akan ganti judulnya saja misalnya ya. Judulnya saja. Saya gedein sedikit. Nah, judulnya saja. Atau kita mau ganti isi itemnya ini saja. Tinggal lakukan penyalinan. Saya hapus dulu yang ini biar terlihat efeknya ya. Sheet 1 ini kita duplikasikan. Nah, sekarang ada dua, 1 dan 2, sama persis. Dan ini merupakan satu cara mempercepat pekerjaan kita. Jadi kita nggak makan waktu ya membuat tabel lagi, kemudian memformat lagi dan sebagainya. Kita tinggal mengcopy dari tabel yang sudah ada. Ya, baik. Selanjutnya adalah salin ya. Kalau salin yang baru, kita akan klik salin yang baru, kemudian dia akan membuat file baru pada Google Spreadsheet ya.
Kalau kita buka, ya, di sini belum ada judul, ya, karena baru, ya, disalin ke spreadsheet baru. Jadi di luar dalam file tersebut, ya. Kemudian satu lagi, baik yang kedua adalah salin, ya, salin ke spreadsheet yang sudah ada. Nah, ini caranya adalah tinggal Anda klik, kemudian pilih file di mana yang kita akan salin, ya. Misalnya saya sudah punya file, cari dulu, ya, latih 2, ya. Bisa kita punya file latih 2. Ini sudah saya punya di sini. Kemudian kita pilih latih 2, kemudian sisipkan. Nah, nanti di latih 2 ini, ya, dia akan dibuatkan filenya ini. Nah, ya kan? Ini latih 2, sudah. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah yang pertama menyalin dalam satu Google Spreadsheet, yang kedua menyalin ke spreadsheet baru, yang ketiga adalah menyalin ke spreadsheet yang sudah ada. Jadi kita bisa mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya mengganti nama. Ya, mengganti nama serasa sudah tidak asing lagi, ya. Mengganti nama berarti mengganti nama dari lembar kerja ini, ya. Klik ganti nama, tinggal kita ganti misalnya tabel 1 misalnya, ya. Nah, ini mengganti nama. Kemudian selanjutnya adalah melindungi sheet. Ya. Apa sih melindungi sheet ini? Melindungi sheet adalah supaya tidak semua orang bisa mengakses daripada sheet itu. Apabila nanti dia menginput, ya, dia akan ada pemberitahuan bahwa sheet ini tidak boleh di edit dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita klik lindungi sheet. Nah, di sini apakah satu tabel ini atau satu lembar kerja ini yang kita akan lindungi, ataukah hanya rentang, ya? Kalau ini kan lembar kerja, ya, lembaran maksudnya, ya. Kalau ini rentang, ya. Kalau sheet berarti satu sheet ini, satu lembar kerja ini dilindungi, ya. Sekarang kita bikin satu sheet dulu aja, ya. Nah, di sini ada pembatasan, ya. Izin pengeditan rentang, batasi siapa saja yang dapat mengedit rentang ini, ya. Jadi misalnya ada yang kamu checklist di sini berarti dia dapat mengedit. Dan kalau kita lepas di sini orang-orang tersebut tidak dapat mengedit. Ini hanya saya saja yang bisa mengedit. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita selesai di sini, maka orang lain tidak bisa mengedit. Seperti itu. Yang kedua, bila kita melindungi sheet, ya, melindungi sheet dengan rentang. Nah, melindungi sheet ini dengan rentang berarti kita menentukan alamatnya, ya. Alamatnya. Misalnya yang kita mau lindungi adalah rentang yang di blok saja, ya. Berarti ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus, kemudian kita blok rentang yang mau kita akan lindungi. Misalnya ini kita lindungi, di kepala ini kita lindungi semuanya. Sebentar, kita pilih rentang dulu. Nah, ini dia. Kemudian oke. Kemudian setel izinkan. Kemudian kita checklist misalnya hanya saya aja atau siapa saja gitu yang bisa. Nah, nanti kalau seperti ini orang lain tidak bisa mengedit dari kepala tabel ini, tidak bisa mengedit, ya, seperti itu. Selanjutnya sembunyikan sheet. Sembunyikan sheet juga merupakan hal yang penting juga menurut saya supaya kelihatannya lebih rapi pekerjaannya. Misalkan kita banyak banyak lembar kerja yang sudah kita buat, ya, kemudian sangat mengganggu, ya, misalnya.
Nah ini kan banyak sekali ya. Jadi ada mungkin lembaga kerja yang tidak penting gitu ya, nggak penting dan perlu kita sembunyikan. Nah, disinilah fungsinya. Misalnya ini kita sembunyikan, ya akan dia akan hilang. Ini kita sembunyikan, 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 dia akan hilang. Bagaimana menimbulkannya? Di garis-garis bawah ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menimbulkan kembali, tinggal checklist saja. Maka akan timbul lagi atau akan ditampilkan kembali. Ya, itu menyembunyikan sheet ya. Kalau geser kanan kiri sebetulnya hanya menggeser saja. Kita bisa juga menggunakan mouse ya, tahan, lepas itu sama saja tadi menu yang tadi. Ya. Jadi kesimpulannya dengan memahami menu-menu atau apanya tata letak daripada sebuah lembaga kerja, ya, fungsi dan sebagainya, kita akan bisa menghemat pekerjaan kita secara maksimal. Ya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.